Dan pelanggaran itu ada di dalam undang-undang hukum disiplin militer. Nah, untuk kejahatannya juga ada dua kategori lagi. Kejahatan yang secara spesifik hanya bisa dilakukan oleh orang dengan kualifikasi sebagai militer, dan kejahatan yang dilakukan oleh militer tapi perbuatan itu atau tindakan itu sesungguhnya bersesuaian dengan kejahatan pada umumnya. Nah, khusus untuk kejahatan yang hanya bisa dilakukan oleh militer itu ada 3, yaitu pertama kemarin saya sudah contohkan juga, yaitu pasal 131 KUHPM itu bersesuaian dengan pasal 351 KUHP. Pasal 351 KUHP ayat 1-nya juga sama dengan 131, bersesuaian di situ. Kalau penganiayaan biasa atau ringan itu mengakibatkan tersakiti, itu hanya ancaman pidananya yang berbeda. Tetapi kalau perbuatannya mirip, kemudian ayat 2 itu menyebabkan luka, ayat 3-nya itu menyebabkan kematian. Nah, saya yang sipil bisa melakukan itu. Tapi kalau saya militer, maka tunduk kepada hukum acara peradilan militer dan nanti disidangkan di pengadilan militer. Demikian yang mulia. Baik, terima kasih ya ahli. Kami juga kembali menanyakan mohon pencerahannya terkait dengan pasal 131 kembali ya. Jadi dakwaan kami di sana terdapat kapal militer yang dalam dinas. Dapatkah saudara ahli memberikan pencerahan sedikit atau penjelasan kepada kami yang dimaksud unsur delik ini, unsur yang ada di dalam dinas? Siap. Unsur di dalam dinas itu menunjuk kepada tugas pokok. Di pasal 7 Undang-Undang TNI itu menyatakan bahwa ayat 1-nya itu tugas pokoknya mulai dari melindungi, menjaga kedaulatan dan seterusnya. Kemudian ayat 2-nya dirinci. Tugas itu menjadi ada 14 tugas. Nah, penugasan ini kalau dilihat dari substansi penugasan, maka sebagaimana kemarin diskusi panjang kita, itu bersifat 24 jam. Kecuali kalau cuti. Nah, itu ceritanya lain lagi. Tapi sepanjang ada surat perintah penugasan dan penempatan, SK penugasan dan kemudian perintah penempatan, maka di mana dan kapan itu dia harus tetap ada di situ 24 jam. Sesuai dengan uraian-uraian tugas yang ada di dalam Undang-Undang TNI. Jadi dalam dinas berarti dalam masa penugasan. Demikian. Baik, terima kasih ya. Kemudian juga di pasal 131 KUHP disebutkan di situ seorang atasan menumbuk seorang bawahan. Itu dapatkah saudara ahli menjelaskan juga bagaimana struktur organisasi di militer TNI ada yang namanya atasan dan bawahan dikaitkan dengan pasal? Siap. Demikian yang saudara ahli. Mohon pencerahan. Siap. Izin yang mulia, struktur atasan dan bawahan itu berlaku di semua organisasi, baik di sipil juga ada, tetapi lebih khas di dalam
militer, di situ atasan itu secara hierarkis, anggota yang paling bawah, personel paling bawah ada atasannya, kemudian di atas atasan ada atasannya atasan, dan atasan paling tinggi adalah panglima. Artinya secara hierarkis sesuai dengan struktur organisasi, mulai dari regu, peleton, kompi, batalion, brigade dan seterusnya, itu berakhir di panglima. Nah, itulah struktur. Nah, siapa atasan itu? Atasan itu adalah pimpinan dari organisasi yang di dalamnya ada sejumlah personel. Nah, kemudian bawahan itu artinya orang yang berada di bawah kepemimpinan sang atasan. Tugas daripada atasan itu jelas, itu secara garis besar kemarin saya sudah jelaskan. Kalau sederhananya, dia adalah pimpinan, dia adalah komandan, dia adalah guru, dia adalah orang tua, dia juga adalah pembina, dan dia adalah motivator. Itu atasan. Sedangkan kewajiban daripada bawahan itu harus taat kepada atasan. Itu relasi atasan dan bawahan dalam konteks relasi militer. Demikian. Baik, demikian. Sebentar cukup, mungkin bisa dilanjutkan dengan Bang. Terima kasih. Saya lanjutkan ya. Yang pertama, saksi kemarin juga sudah memberikan keterangan, dan keterangan yang kemarin sudah kami catat, dan apakah keterangan kemarin itu juga bisa saya anggap keterangan yang saksi berikan pada hari ini? Ya, izinnya mulia, secara teori hukum pidana, karena ini satu perkara saja, hanya karena secara teknis bisa berperkara yang berbeda, maka berlaku prinsip kalau sepanjang dia bersesuaian, maka berlaku prinsip mutatis mutandis. Dalam artian saya dihadirkan auditor, sehingga sepanjang keterangan saya itu mendukung dakwaan, maka ya tergantung Bapak auditor mau mendalami, mau dirinci, saya siap untuk menjelaskan. Yang kemarin sudah cukup untuk memperkuat dakwaan untuk berkasar ini, bagi saya tidak masalah. Ya, karena kalau ditanya baru saya jawab, kan begitu. Karena tugas saya di sini adalah ditanya, saya jelaskan. Kalau tidak ditanya, ya saya tidak boleh ngarang, kan. Saya sudah sumpah tadi. Ya, terima kasih. Terima kasih, ahli. Melanjutkan juga, karena sudah kemarin diberikan penjelasan sama ahli, hari ini kami mau mendalami terkait dengan perkara yang 17 orang terdakwa. Dalam artian keterangan kemarin saya adopsi menjadi keterangan hari ini, dilanjutkan dengan pertanyaan lanjutan. Siap. Ya, saya pendapat kali ya. Siap. Kemarin ahli juga sempat menyinggung teori kausalitas. Ya. Yang saya pahami, teori kausalitas itu ada terbagi 3. Ya. Teori kausalitas paterministik, kemudian teori kausalitas probabilistik, dan teori kausalitas Humean. Dan nanti kita akan saya coba dengan pertanggungjawaban pidana, dikaitkan dengan teori-teori kausalitas tadi. Ini saya kasih contoh kasus. Siap. Ya, karena ini menurut versi saya menunjuk ke seseorang. Jadi kalau pelaku saya sebut C1, C2, C3, dan selanjutnya. Ya. Nah, kalau si korban saya umpamakan, saya sebut si A dan si B.
supaya kita memahami dulu. Iya. Karena kan gaya dialek seseorang kan beda kan. Siap. Ditambah lagi dengan cara penyampaian saya mungkin yang tidak dipahami, nanti ahli bisa meluruskan. Ya. Karena ini kan contoh kasus. Jadi dalam alam berpikir orang yang berbeda. Ya. Gitu ya. Jadi saya contohkan ada C1, C2 sampai C3 dan seterusnya. Ya. Itu adalah pelaku. Dan ada 2 orang lagi, si A dan si B, itu adalah korban. Ya. Dalam satu peristiwa, si 1 dan si 2 menyakiti si A dan B. Kemudian dengan sebab yang sama, dalam waktu yang hampir bersamaan, si 3 menyakiti si B. Ya, ya. Dengan sebab itu juga, ya si 3 tadi menyakiti si B di tempat yang sama dengan sebab yang itu juga, dengan si 1 dan si 2. Ya. Tetapi si 3 tidak menyakiti si A. Iya. Kemudian setelah itu, dalam waktu yang hampir bersamaan dan di tempat yang sama, si 1, si 2, si 4, si 5, si 6 menyakiti A dan menyakiti B. Sedangkan si 3 tidak ikut menyakiti si B lagi. Akibat dari perbuatan si 1, si 2, si 3, dan si 4, si B ini mengalami luka yang tidak menimbulkan halangan. Iya. Tetapi akibat perbuatan dari 1, si 2, dan si 4, si A tadi mengalami luka yang menimbulkan halangan. Iya. Dari contoh peristiwa tadi, apakah terhadap si 3 yang tidak ikut menyakiti si A, tetapi terjadinya menyakiti tadi, menyakiti si B dalam waktu yang bersamaan atau sama, si 1 dengan sebab yang sama pula menyakiti si A, sehingga si A mengalami luka yang dapat menimbulkan halangan. Apakah terhadap si 3 dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan dan akibat yang timbul terhadap si A yang hanya dilakukan oleh si 1, si 3, dan si 4? Nah, kembali lagi sesuai dengan teori kausalitas, menurut pendapat ahli, bisakah dengan teori kausalitas tadi terhadap si 3 tadi ikut dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang lainnya? Ya. Mohon pencerahan. Ya. Izin Yang Mulia. Jadi itu teori itu juga merujuk kepada pertanggungjawaban pidana, di mana syarat pertanggungjawaban pidana bagi orang perseorangan atau naturally person itu ada 3. Yang pertama, kemampuan bertanggung jawab. Secara sederhana mampu bertanggung jawab karena dia dewasa. Saya kira kalau sampai sudah terdakwa berarti dewasa dong. Karena kalau bukan dewasa berarti peradilan anak di sana. Dan itu tidak masuk ke peradilan militer secara normal. Nah, maka dia dewasa. Yang kedua adalah adanya kesalahan. Nah, kesalahan di sini kan ada banyak teori, ada 3 teori di situ. Nanti kita lihat ada 2, yaitu pertama kesengajaan atau kealpaan. Nanti kesengajaan lagi ada 3 di situ. Nanti kita lihat. Kemudian syarat yang ketiga adalah tidak adanya alasan peniadaan pidana. Nah, mari kita bawa kepada kausanya. Secara sederhana begini. Siapa berbuat, dia bertanggung jawab terhadap perbuatannya.
Tetapi, sebagaimana kemarin juga kita sudah diskusi panjang, ditanyakan oleh Yang Mulia, berkaitan dengan konstruksi pasal 55 ayat 1 ke 1. Yang di situ saya jelaskan bahwa pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP itu paling tidak ada 3 peran di situ, pelaku di situ. Yaitu pertama, orang yang melakukan atau material pleger, pelaku material, yaitu pada perbuatannya terpenuhi semua unsur delik. Nah, itu kalau yang ditanyakan oleh auditor, misalnya menyakiti dan kemudian itu masuk ke pasal 131, maka semua unsur 131 harus terpenuhi. Artinya dia harus melakukan terhadap korban. Nah, korbannya yang mana, kan begitu. Kemudian yang kedua adalah orang yang menyuruh melakukan. Dunpleger. Ya, kemarin kita sudah diskusi itu. Berkaitan dengan dia sebagai aktor intelektual, dia menggunakan orang lain untuk mewujudkan niat jahatnya atau ornamennya terhadap korban. Jadi dia tidak menyentuh korban secara fisik dalam pasal 131, tapi dia yang memerintahkan para pelaku material untuk mewujudkan niatnya dia. Itu yang disebut dengan yang menyuruh melakukan. Tetapi kalau dia suruh orang melakukan dan dia juga ikut melakukan, maka di situ tidak bisa lagi murni dia sebagai manus domina, tetapi dia juga adalah eksekutor. Itu kemarin saya sudah jelaskan. Begitu juga para pelaku material yang menerima perintah tidak bisa lagi disebut sebagai manus ministra yang tidak bisa dimintai pertanggungjawaban karena diperintah oleh manus domina. Kalau ternyata pada para pelaku material ini juga ada niat yang sama, maka tidak bisa lagi kita sebut, oh karena kami menerima perintah, kami adalah alat, maka kami tidak bisa dimintai pertanggungjawaban. Tapi tentunya alat bukti yang akan menentukan. Kemudian yang ketiga adalah mereka yang turut serta melakukan atau mede pleger, yaitu orang yang pada perbuatannya meskipun tidak memenuhi semua unsur delik yang dikenakan, tetapi tanpa peran sertanya tindak pidana itu tidak terjadi. Nah, yang ditanyakan oleh auditor tadi, kita harus identifikasi dulu. Tidak C3 yang tidak menyakiti B ya, B atau A tadi? Si A ya. C3 yang tidak ikut menyakiti si A, peran dia seperti apa? Karena misalnya ambil contoh misalnya begini, ada satu kelompok orang, yang satunya jaga di luar, yang duanya masuk rumah, melumpuhkan pemilik rumah, yang tiganya ngambil barang. Maka semua itu kena sebagai pencuri. Kenapa? Karena yang jaga-jaga di luar juga melihat, kalian hati-hati, ada orang datang, atau ada tetangga tahu. Jadi tanpa peran dia, tindak pidana ini tidak terjadi. Itu ilustrasi sederhana. Nah, dalam kasus ilustrasi yang diajukan oleh auditor, C3 ini apa betul bahwa dia hanya pasif di situ? Dia hanya menyaksikan saja? Atau jangan-jangan misalnya dia tidak menyakiti dalam artian menumbuk, memukul, tetapi jangan-jangan dia ikut memegang korban. Jangan-jangan dia ikut menyiapkan fasilitas. Misalnya ada yang bilang, tolong siapkan barang ini, ambil barang ini, kasih saya. Berarti dia berperan serta. Disitulah kemudian kita sebut sebagai mede pleger. Mede itu setengah, pleger berarti pelaku. Artinya dia, mede kan kalau kita terjemahkan ke bahasa ini medium, itu ini lebih sedang lah begitu. Nah, dari situ maka kita sebut mede pleger ini syaratnya adalah adanya kerjasama. Kerjasama itu dimulai dari niat bersama. Kalau dia tidak ada niat,
maka dia tidak bisa dimintai pertanggungjawaban. Tapi kalau dia ada niat bersama di situ dan kemudian dia ikut memfasilitasi di situ, bahkan kalau mau lebih jauh, dia kena di pasal 56, membantu, medepletik, membantu menyiapkan sarana, daya, upaya, dan seterusnya. Dia ada di pasal 56 KUHP, kalau kita lebih jauh. Tapi lagi-lagi, mohon maaf, tergantung peran nyata, tindakan nyata dia di dalam kasus menyakiti si A dan si B. Nah, kira-kira demikian yang mulia. Selain dari teori kausalitas tadi, dalam hal contoh kasus yang sama tadi, apakah ahli punya pendapat lain mengenai kausalitas tadi, mengenai perbuatan si tiga tadi yang tidak ikut menyakiti si A? Siap. Dari situ maka kita akan melihat, kalau kita belajar kriminologi, maka kita akan belajar tentang subkultur kriminogen, di mana ada suatu kelompok yang membangun kebiasaan, membangun budaya yang berbeda dengan yang umumnya, yang normal begitu. Semacam sindikat lah, kalau di sipil di luar itu sindikat begitu. Nah, subkultur ini maksudnya begini, ada hierarkisnya. Mengerucut kepada pertanyaan auditor tadi, C3 ini dia pasif di situ, tidak menyakiti si A, ada pilihan. Misalnya karena dia bawahan, junior, pilihan dia juga takut keselamatan dia. Kalau dia menghindar dari sindikat itu, dia dieksekusi. Tetapi kalau dia senior, maka harusnya dia juga punya kewenangan mencegah terjadinya eksekusi itu. Sehingga kalau dia senior, maka dia kena pasal 132, mengizinkan atau membiarkan. Tapi kalau dia junior, maka sesungguhnya kehadiran dia di situ, dia korban secara psikologis, menyaksikan suatu kejahatan yang terjadi. Tetapi dia tidak bisa melawan karena dia junior di situ. Itu dalam teori subkultur kriminogen begitu. Sederhananya begini, ada di satu kampung, kalau isinya pencuri semua, kalau Anda tidak ikut mencuri dengan kami, Anda yang kami curi. Itu subkultur kriminogen, jahatnya begitu yang mulia. Nah, dalam sindikat begitu, lu mau ikut atau enggak? Kalau enggak, lu juga ikut. Maka terpaksa dia ada di situ, bisa saja dia pura-pura sibuk kiri kanan, tapi dia dalam hati dia tidak mau menyakiti si A. Tapi karena posisi dia sebagai junior, sebagai bawahan, paling bawah, maka dia tidak bisa berkutik, terpaksa menyaksikan. Sesungguhnya dia korban juga. Demikian yang. Baik, saya lanjutkan masih yang tadi juga. Ya. Kalau tadi ahli kan, kalau dia itu junior, ya. Nah, sekarang kita balik, kalau dia itu senior, bahkan lebih senior dari pelaku lainnya. Siap. Sedangkan si korban yang A, si A dan si B tadi justru lebih junior dari para pelaku lainnya. Ya. Nah, sedangkan si tiga tadi lebih senior daripada si pelaku lainnya. Artinya dalam kelompok itu tadi si A itu paling senior. Ya, gitu. Tetapi si tiga tadi yang paling senior justru dia juga menyakiti si B, tapi tidak A. Tapi tidak A. Saat itu si A dan si B itu ada di tempat yang sama. Nah, gitu. Mohon dapatnya diberikan pencerahan. Izin yang mulia. Prinsip dasar daripada hukum pidana itu siapa berbuat dia bertanggung jawab. Berbuat bertanggung jawab itu artinya kausalitas, itu artinya kalau menyebabkan terhadap A, maka bertanggung jawab terhadap A. Kalau menyebabkan kepada B, maka bertanggung jawab terhadap B. Dalam artian, dalam ilustrasi yang disampaikan, maka pertama, dari segi tindakan nyata, 131, dia bertanggung jawab terhadap
dia sakiti B, berarti dia bertanggung jawab terhadap B. Tetapi kalau dia senior, bahkan paling senior, maka dia kena di 132 untuk si A. Karena mestinya dia mencegah junior-junior yang lain untuk jangan menyakiti si A. Tapi akan jadi aneh juga kenapa dia diskriminasi dalam melakukan itu. Berarti seharusnya dia dalam pandangan dia paling senior, yang harusnya dalam tanda petik diskusi kemarin, yang dibina ini harusnya si B, bukan si A. Tapi kenapa si A diikutkan dalam proses itu? Nah, dia dalam hati dia bilang, ini tidak bersalah. Tapi kenapa ikut tereksekusi? Hanya kebetulan dia tidak menyentuh. Nah, dari situ maka harusnya kalau di kesadaran itu Willens and Sweeten yang kemarin kita sudah diskusi, maka mestinya dia bebaskan si A. Sialnya A ikut tereksekusi. Demikian yang mulia. Masih dalam itu juga. Tapi akibat dari si senior tadi, akibat dari si senior tadi dia menyakiti si B. Nah, setelah itu maka si junior lainnya itu yang di bawah senior tadi, karena dia melihat kok hanya si A saja yang kok si B saja yang disakiti sama senior, sehingga yang lainnya itu wah ini si A ini kok nggak disakiti, lalu disakiti sama juniornya lagi. Ya. Nah, apakah itu ada korelasinya dengan si senior tadi? Ya, izin yang mulia. Jadi disinilah poin pentingnya ketika relasi atasan dan bawahan yang tadi sudah saya jelaskan kemarin juga. Yang pertama adalah di dalamnya itu termasuk atasan itu sebagai guru. Artinya patut ditiru. Nah, ketika atasan memberi contoh melakukan tindakan terhadap si B, maka junior-juniornya melihat bahwa ini model yang patut ditiru. Mereka mereplikasi tindakan yang dibuat oleh atasan. Oh, senior kita, atasan kita mencontoh, ini perbuatan yang benar. Tapi ketika mereka lakukan itu bukan hanya terhadap si B, tetapi juga terhadap si A. Dan ketika mereka lakukan terhadap si A, atasan yang paling senior ini membiarkan atau mengizinkan, maka mereka menganggap bahwa ini benar. Nah, sialnya akibatnya terjadi. Ya, maka atasan yang paling seniornya harus bertanggung jawab. Anda membiarkan 132 kena ini, membiarkan. Kenapa orang ini juga kena, si A juga kena. Sehingga secara garis besar, tindakan para junior yang mengikuti seniornya itu ada dua kategori. Yang pertama yaitu murni mencontoh atasan. Misalnya atasan itu mencambuk, mereka mencambuk. Tapi dalam perjalanan mereka tidak hanya mencambuk, memukul, menumbuk, dan lain sebagainya. Berarti mereka berkreasi, menerjemahkan lebih daripada contoh yang diberikan oleh sang atasan. Nah, sialnya lagi, sang atasan tidak mencegah, membiarkan. Maka itu sama saja dengan mengizinkan, artinya membenarkan terjemahan daripada para bawahan. Maka akibatnya diderita oleh si A dan si B. Demikian ya. Terima kasih yang mulia ahli atas pencerahannya. Kemudian dalam satu peristiwa itu terjadi dalam kurun waktu lebih dari 1 hari. Ya. Nah, namun korbannya ini kita katakanlah si 1 tadi sampai si 10 ya pelakunya itu ya, korbannya tetap ada. Si 1 tadi dia menyakiti si A dan si B dalam waktu tertentu ya. Iya. Si 1 dan si 2 dalam waktu tertentu menyakiti si A dan si B selama lebih dari 1 hari dalam waktu tertentu, dalam artian tidak setiap saat dia memukul ini. Bukan gitu, 24 jam. ya. Namun ada lagi nanti si 3, si 4 dan seterusnya
dalam waktu yang berbeda juga ikut menyakiti si A dan B. Sementara si A dan si B tadi masih dalam penguasaan si 1, si 2, dan si 3. Nah, antara si 4, si 5 itu tidak, ketika si 1, si 2 menyakiti si A, si B, itu si 4, 5 itu dia tidak tahu. Kemudian dalam waktu yang berbeda dia datang tiba-tiba memukul, menyakiti lah gitu ya. Kemudian dalam waktu yang berbeda lagi, namun di tempat yang sama, si A dan si B masih dalam penguasaan si 1 dan si 2. Datang lagi lah, katakanlah si 8, si 9, si 10 ikut menyakiti. Padahal ketika si 1, si 3, si 4, si 5, terus yang si 6, 10 ini dia tidak tahu kalau yang 4, 5 tadi menyakiti. Namun yang si 10 tadi ikut menyakiti si A dan si B di tempat yang sama dengan permasalahan yang sama. Nah, tapi si 1 dan si 2 tetap dia menguasai si A dan si B. Nah, apakah si pelaku yang si 4 dan seterusnya itu bisa dapat dikatakan melakukan sebagaimana dimaksud dalam melakukan turut serta melakukan tadi? Siap. Mohon pencerahannya. Siap. Jadi ketika kita lihat dari sudut pertama perbuatan atau actus reusnya, tindakannya, maka itu tindakan yang berdiri sendiri-sendiri karena satu dengan yang lain kan tidak saling tahu. Yang tahu adalah orang yang menguasai si A dan si B. Nah, terhadap orang yang menguasai ini, pertama kalau dia menyentuh A dan si B, maka dia melakukan tindakan nyata. Tetapi kalau dia membiarkan yang lain-lain itu secara bergiliran menyentuh A dan B, berarti dia dikena di 132, membiarkan atau mengizinkan. Nah, persoalannya di sini adalah kalau kita lihat dari rangkaian perbuatan itu, semua itu dalam pertanggungjawaban dari C1 dan C2. Bahwa C3 dan seterusnya sampai C10 itu datang secara bergiliran, bergelombang, tetapi perbuatan mereka itu menjadi satu rangkaian dalam tanggung jawab C1 dan C2. Oleh karena itu dalam ajaran hukum pidana terhadap C1 dan C2 kita bisa mintai pertanggungjawaban dia masuk kepada forgesete andeling pasal 64 perbuatan berlanjut. Itu rangkaian perbuatan yang ada kait-mengait karena korbannya sama, tempatnya sama, hanya waktunya yang seperti tadi dibilang itu bergelombang. Nah, tapi terhadap para C3 dan seterusnya itu merupakan tindakan yang berdiri sendiri-sendiri. Bahwa akibat terhadap korban, misalnya C3, C4, waktu dia lakukan, kemudian C5, C6, lanjutkan, itu memperburuk kondisi korban, dan sampai pada C10, korban bisa saja luka berat, atau bisa saja berhalangan seperti yang disampaikan oleh auditor. Nah, itu berarti persoalannya akibat yang kausalitas tadi, akibat yang diderita oleh korban itu secara kumulatif disebabkan oleh perbuatan yang bergelombang tadi. Dan forgesete handling ini akan ditagih kepada orang yang bertanggung jawab terhadap A dan B. Karena mereka akan ditempatkan dalam penguasaan C1, C2. Sedangkan terhadap C3 dan seterusnya tergantung perbuatan mereka. Kalau mereka masuk, misalnya katakanlah misalnya mereka hanya kena di pasal 131 ayat 1 ya, kena di situ. Kalau perbuatan mereka berakibat luka ya kena di 131 ayat 2. Kalau mereka yang nanti yang paling akhir memperburuk dan berakhir dengan halangan tetap, maka dia kena di 131 ayat 3. Apalagi, mohon maaf, kalau ternyata di antara perbuatan itu mereka melakukan
tindak pidana yang berdiri sendiri. Misalnya ada masuk kepada penyiksaan seksual misalnya. Maka ketika tindakan yang paling akhir pasal 131 ayat 3 itu gradasinya kemarin saya sudah jelaskan, itu masuk penyiksaan, foltering. Kemudian kalau ada penyiksaan seksual, izin yang mulia, penyiksaan tambah penyiksaan tidak bisa lagi kita sebut sebagai penyiksaan. Gradasinya harus naik. Dia sudah harus masuk kepada mort atau dotflag, pembunuhan. Kalau salah satu A atau B itu berhalangan tetap. Tinggal kita masuk. Pilihannya. Masuk di pasal 339, pembunuhan yang didahului, disertai, atau diikuti tindak pidana lain, atau kalau ternyata mereka datang itu sudah mempersiapkan alat-alat untuk menyiksa korban, entah apa dua-duanya atau salah satu, maka jelas itu masuk pada pembunuhan berencana. Pasal 340. Pembunuhan berencana. Nah, 339, ancaman terberatnya kalau kemarin kita sepakat bahwa dia kursus, telis, maka ancaman terberatnya adalah pidana seumur hidup. Sedangkan kalau di 340, maka pidananya adalah pidana mati. Itu seperti yang ilustrasi yang disampaikan oleh auditor. Tapi saya tidak tahu kan di fakta nanti di lapangan seperti apa. Tapi itu konstruksi teorinya. Kenapa? Karena penganiayaan biasa, kalau berakibat luka, maka dia naik gradasinya menjadi penganiayaan berat. Kalau penganiayaan berat, naik gradasinya menjadi kematian, maka penyiksaan. Penyiksaan plus penyiksaan lagi, maka tidak bisa penyiksaan lagi. Itu sudah masuk pembunuhan. Dan kalau pembunuhan itu mempersiapkan alat-alat untuk menyakiti, maka itu pembunuhan berencana. Dan itulah tindak pidana paling puncak yang kita kenal di dalam hukum pidana. Demikian yang. Terima kasih. Namun itu juga tadi saksi kan menyampaikan, tapi tergantung situasi kejadian seperti apa. Betul. Baik, terima kasih ahli atas pencerahannya. Ada lagi? Baik, yang mulia, untuk sementara cukup. Baik, ahli. Ya, kita lanjutkan ya. Menurut pendapat ahli, padanan dalam KUHP pasal 131, padanannya dalam KUHP 131 KUHPM. Itu padanannya kan di pasal 352 dan 351 KUHP. Ketika saudara ahli membandingkan antara pasal 131 KUHPM dengan pasal 352 atau 351, itu mungkin ada perluasan atau mungkin ada yang dibatasi atau bagaimana? Izin yang mulia. Jadi kalau kita lihat dari perbandingannya, justru KUHPM itu yang tadi saya sudah sampaikan, itu pertama bobot ancaman pidananya. Kemudian yang kedua berkaitan dengan winggate, artinya penghubungnya di ayat 4. Di 351 maupun 352 tidak ada ketentuan bahwa kalau bersesuaian dengan yang lain, maka pakai yang lain. Tidak ada. Misalnya itu kan pidana umum. Apakah nanti masuk pada kalau bersesuaian dengan pidana khusus, berlakukan pidana khusus. Justru adanya di pasal 63 ayat 2 KUHP. Tapi di KUHPM justru 131 itu eksplisit ditulis di dalam ayat 4. Artinya apa? Saya harus menyampaikan bahwa konstruksi daripada KUHPM ini kan spesifik berlaku di dalam unsur militer. Maka pembentuknya sudah membayangkan bahwa yang namanya tindak kekerasan atau tindakan nyata yang menyakiti itu gradasinya akan naik sesuai dengan kausalitas tadi, akibat yang diderita oleh korban. Dan itu berkonsekuensi pada bobot ancaman pidananya meningkat. Kemudian dibatasi toleransinya adalah
yaitu pada penyiksaan berakibat mati, yaitu ayat 3. Itu pembentuk KUHPM sudah melihat bahwa disebut militer dia masih berkualifikasi, perilakunya masih dalam lingkup militer sebatas penyiksaan berakibat mati. Tapi kalau sudah di luar daripada itu, orang ini tidak layak lagi sebagai militer. Dengan kata lain, karena sudah berlaku pidana umum, maka sesungguhnya status militernya dia harus dicopot, PTDH. Demikian. Itu secara teoritis, Pak. Karena tidak mungkin seorang militer dipidana dengan menggunakan pidana umum, tetapi hanya orang yang sudah berstatus sebagai bukan militer yang dipidana dengan pidana umum. Itu kira-kira logika yang dibangun oleh pembentuk KUHPM. Makanya di situ ayat 4 bilang kalau ada ketentuan yang lebih umum dan bobotnya lebih berat, maka yang umum itu yang diberlakukan. Artinya pelakunya tidak boleh militer lagi. Kalau masih militer, maka masih tergantung penilaian hakim. Orang ini PTDH atau tidak. Nah, bisa saja penempatan aja di sana, tapi tidak dipecat. Misalnya turun pangkat atau masuk sekian tahun, tapi tidak PTDH. Nah, demikian yang mulai. Itu menurut saya. Baik, ahli. Kalau saudara ahli memandang delik di pasal 131, saudara ahli menggolongkan ini sebagai delik material, delik formel, atau delik komisi Ya, untuk 131 ini? Siap yang mulia. Yang pertama, karena dia bilang tindakan nyata, berarti dia adalah delik komisi. Perbuatan, harus perbuatan aktif. Yang kedua, karena akibatnya itu korban tersakiti, luka atau mati, maka dia juga adalah delik material. Artinya apa? Harus ada akibat. Tanpa akibat tidak masuk di 131. Demikian. Baik, untuk ahli. Ya. Terkait dengan unsur dalam delik pasal 131, tadi saudara ahli sudah menjelaskan terkait dengan rumusan unsurnya adalah militer, yang dalam dinas, kemudian sudah saudara uraikan dengan sengaja, kemarin juga sudah diuraikan gradasinya, gradasi kesengajaan, kesadaran dengan maksud, kesadaran dengan kepastian, dan kesadaran dengan kemungkinan. Kemudian terkait dengan uraian unsur berikutnya, memukul, menumbuk, atau menyakitinya dengan cara yang lain, atau mengancam dengan kekerasan. Ini kan ada 4 unsur berikutnya yang tentunya karena menggunakan kalimat atau kan bersifat alternatif. Kalau salah satu terpenuhi, makanya terpenuhi, kan begitu. Terkait dengan menyakitinya dengan cara yang lain, kemarin saudara Ali juga sudah menjelaskan dan sudah kita catat juga. Kemudian terkait dengan mengancam dengan kekerasan. Pengertian mengancam dengan kekerasan di sini, apakah itu terpenuhi dengan harus mengakibatkan korban itu sakit atau tidak mengancam dengan kekerasan itu? Kalau memukul, menumbuk, menyakiti ya pasti kan sakit. Terkait dengan konstruksi mengancam dengan kekerasan, apakah itu juga harus mengakibatkan sakit atau bentuk yang lain misalnya? Siap. Jadi izin yang mulia, kalau memukul, menumbuk, maka itu tindakan nyata secara fisik. Sedangkan kalau mengancam dengan kekerasan itu berarti tindakan berkaitan dengan psikis. Dalam artian, kalau atasan itu mengancam bawahannya, membuat dia takut ketakutan, mengalami gangguan psikis, maka itu masuklah pada unsur mengancam dengan kekerasan tadi. Misalnya, awas ya, kamu kalau nggak ikut, kamu akan begini, akan begitu, keluarga kamu akan begini, akan begitu. Nah, itu berarti ada ancaman. Atau kamu kalau nggak ikuti saya, besok kamu saya hajar misalnya. Nah, itu berarti ada ancaman. Ada juga macam-macam sehingga membuat bawahan itu mau tidak mau mengikuti keinginan atasan yang sesungguhnya bertentangan dengan ketentuan yang berlaku di militer. Entah nanti pelanggarannya dalam bentuk apa, itu tergantung. Jadi misalnya, kamu ambil barang itu ya, bawa ke rumah saya, padahal tahunya itu barang milik dinas. Kalau kamu nggak kasih ke rumah saya nanti begini, atau kamu palsukan ya kwitansi itu ya, padahal itu korupsi. Nah, tergantung bentuk sana. Bawahan terpaksa karena takut. Artinya di situ
maka tentunya bahwa ada itu dalam tekanan psikologis. Nah, itulah ancaman kekerasan. Kira-kira ilustrasinya begitu. Baik, artinya kegiatan pengancaman secara kekerasan itu tidak harus mengakibatkan luka fisik, tapi bisa bentuknya psikis, bentuk yang lain kan. Kalau memukul, menumbuk, menyakiti pasti kan menimbulkan luka atau sakit. Atau bisa juga menyebabkan kematian di ayat 3 kan begitu. Tapi kalau kekerasan, ancaman dengan kekerasan tidak serta-merta menimbulkan luka fisik, tapi bisa juga menyebabkan psikis kan begitu. Ya, mungkin begini Yang Mulia, memang agak tipis Yang Mulia, tapi di dunia pendidikan kita mengalami ketika ancaman-ancaman bullying itu ada juga mahasiswa yang gantung diri, lompat dari atas lantai 4. Ya, viral ya, tidak usah disebut ya. Kan sekarang masih disebut ya. Itu kan gara-gara ancaman kekerasan. Atau bahkan dia bereaksi secara berlebihan. Coba. Untuk handphonenya di silent. Sebentar ya ahli ya. Siap. Untuk pengunjung handphonenya di silent yang ada di ruangan. Biar tidak mengganggu jalannya persidangan. Baik. Terima kasih. Silakan dilanjutkan ahli. Ya, jadi misalnya di dunia pendidikan kita sekarang ini sangat berduka ketika anak-anak mengalami tekanan psikis, dia bawa bom dan satu sekolah hancur-hancuran. Bahkan ada pendidikan keagamaan dibakar semua itu. Nah, itu artinya tekanan psikis ini tidak otomatis lebih rendah akibatnya dibandingkan dengan fisik. Belum tentu, tergantung kasusnya, tergantung orangnya dan bentuk tekanan psikisnya. Demikian yang itu contoh ilustrasi saja. Artinya dengan dihadapkan dengan perkembangan zaman, bisa jadi dampak dari kekerasan ancaman itu dampaknya lebih besar daripada tindakan memukul, menumbuk atau menyakitinya kan gitu. Kalau dikaitkan dengan perkembangan zamannya. Sama halnya ketika kasus pencurian listrik. Kalau dulu kan listrik bukan bentuk barang karena tidak berwujud, tapi sekarang kan dalam perkembangan hukum dianggap sebagai benda yang berwujud kan begitu. Terus kemudian ahli terkait dengan tadi ahli sudah menyampaikan ya, dalam dinas, bahwa dalam dinas itu memang semuanya tugas sebagai seorang prajurit itu dinasnya adalah 24 jam. Dan jam dinasnya prajurit, kedinasan prajurit itu tidak dibatasi oleh jam kerjanya kantor. Jadi dibedakan antara jam kantor dan dinas. Artinya prajurit itu melengkap 24 jam, setiap saat bisa dipanggil kapanpun dibutuhkan kan begitu. Kemudian dalam kasus posisi, misalnya saya ilustrasikan, seseorang membawa benda ya yang digunakan untuk memukul korban misalnya. Dalam hal ini, kalau tadi saksi mengatakan kemarin kan evidence-nya kan sudah ada, mengendaki dan memahami akibat yang ditimbulkan. Dalam konteks di sini, gradasinya tadi saudara saksi jelaskan apakah itu masuk kesadaran dengan maksud, kesadaran dengan kepastian, atau kesadaran dengan kemungkinan. Kalau seseorang, lalu saya ilustrasikan tadi, membawa benda, kemudian dia mau memukul si A, si B ini mau memukul si A. Sudah tahu ini mau memukul si A, apakah itu termasuk gradasi kesengajaan? Karena dalam unsur di sini salah satu yang dibuktikan adalah dengan kesengajaan kan. Apakah itu masuk kesengajaan dengan kepastian, kesadaran dengan kemungkinan, atau kesadaran dengan maksud? Atau mungkin saksi bisa jelaskan juga contoh-contohnya dari 3 hal tersebut, gradasi itu. Siap, Yang Mulia. Jadi pertama dikaitkan juga ilustrasi yang disampaikan oleh auditor, karena saya hadir, saya orang auditor Yang Mulia. Sehingga saya harus tetap disiplin pada mendukung dakwaan. Nah, dikaitkan dengan pertanyaan Yang Mulia, ketika seseorang bawa alat, maka pertama alat itu dalam bentuk apa? Kalau kita bicara alat itu misalnya cambuk apa lagi? Nah, selang, kabel, tali, pecut, yang lain lagi, itu banyak bentuk. Alatnya senjata tajam berbeda dan seterusnya. Maka dari jenis alat itu, berdasarkan teori membayangkan, polstering teori, kita akan bisa lihat bahwa kalau yang namanya cambuk berarti paling banter melukai. Itu pun kalau cambuknya seperti apa dulu. Ya. Tapi kalau misalnya senjata tajam, wah itu bisa mati.
ya, meskipun 1 kali. Itu dari segi alatnya. Yang kedua dari segi intensitasnya. Kalau dia cambuk cuma 1 kali, paling-paling memar. Tapi kalau cambuknya berkali-kali seperti tadi disampaikan oleh auditor, orang sekian datang, nyambuknya 4 kali, pergi, datang lagi, nyambuk lagi 10 kali. Cambukan yang berikut itu sudah dampaknya lebih bobotnya lebih berat daripada cambukan yang pertama. Berikut lagi yang datang, nyambuk lagi. Oh, itu maka kondisi korban itu makin parah. Kan begitu. Sehingga karena dia 1 orang saja tetapi menerima serangan secara bergelombang. Nah, itu artinya berkaitan dengan intensitas perbuatan atau tindakan yang dia terima. Yang ketiga, kondisi korban. Nah, atau korpusnya. Kalau kondisi korban dalam keadaan fit, yang kemarin saya kasih contoh, dia biasa push up, biasa sit up, biasa itu. Kalau saya yang mukul 10 kali, ketawa dia di depan saya, dia ampun komandan, siap salah komandan, tapi di belakang dia ketawa aja. Nah, itu artinya Pak, kondisi dia juga sangat menentukan. Sehingga variabel-variabel yang tadi yang mulia tanyakan, perlu dilihat faktanya seperti apa. Nah, kalau kita lihat gradasinya sesuai dengan aturannya, maka yang pasti kalau hanya menyakiti berarti dia kena di 131 ayat 1. Atau kalau di umum 351 ayat 1. Tapi kalau dia sampai luka, maka dia kena di ayat 2, sama juga di 351 ayat 2. Kalau sampai mengakibatkan mati, maka dia kena di ayat 3, sama juga di 351 ayat 3. Dalam artian, perlu ditelusuri, dia tersakiti ini benarkah berdasarkan alat yang dipakai oleh pelaku. Itu harus ada persesuaian. Dan di situ tentunya kemarin saya sudah jelaskan kalau korban hidup paling tidak ada visum et repertum atau rekam medik tercatat. Oh, derita berkaitan dengan ini karena waktu kalau rekam medik kan mendiagnosa kondisi korban untuk mau diobati. Itu berarti lihat. Kan tidak mungkin kalau mencambuk dengan selang akibatnya sama dengan kalau memukul dengan kayu. Itu kan berbeda. Itu logika sederhana, itu berbeda. Atau mencambuk dengan kabel, kemudian akibatnya sama dengan memotong menggunakan atau mengiris dengan pisau. Itu berbeda. Nah, itu teman-teman ahli kesehatan jauh lebih tahu. Kalau kita kan hanya teorinya saja, belajar ilmu kedokteran kehakiman. Tapi nanti bilang bahwa ini luka pada panjang sekian, kedalaman sekian, pada derajat sekian, itu kan kita tidak paham. Itu ahli kedokteran kehakiman yang harus menjelaskan itu. Nah, oleh karena itu kesimpulannya yang mulia, apa yang ditanyakan oleh yang mulia, pertama harus dilihat alatnya apa, yang kedua intensitas perbuatan itu seperti apa, kemudian yang ketiga kondisi korban itu seperti apa. Itu yang perlu ditelusuri. Demikian, sehingga baru menentukan gradasi. Terima kasih. Silakan, anggota 2. Saya akan melanjutkan dari pertanyaan dari Bapak Auditor tadi. Siap. Karena sangat menarik tentang pasal 55 penyertaan ini. Siap. Dalam Mendikbud tadi disyaratkan harus adanya kerjasama. Ya. Mohon penjelasan dari ahli. Kerjasama ini bisa dilihat dari mana? Siap. Mohon penjelasannya. Ya. Izin yang mulia, kerjasama itu kita ambil dari kata kerja, artinya tindakan nyata. Sama berarti bersama-sama. Nah, ada suatu kesepakatan. Meskipun contoh yang disampaikan oleh auditor bahwa mereka datang ini tidak saling tahu.
tetapi bisa saja kemudian diikat pada suatu hal yang disebut kerjasama, kalau ternyata mereka datang dengan niat yang sama. Niat yang sama itu juga lahir dari motif yang sama, alasan yang sama. Hanya kebetulan datang secara bergiliran. Tetapi tentunya peran yang tadi saya uraikan, perannya harus dirinci. Kan tidak bisa kita pukul rata semua. Kan tidak bisa. Seperti tadi, C3 kan tergantung kedudukan dia apa. Ternyata menurut auditor, dia malah paling senior. Nah, tapi kalau dia paling junior, malah dia bebas. Kan bagi saya dia korban. Menyaksikan sesuatu yang tidak layak. Kan begitu. Dia terpaksa untuk menyaksikan. Nah, kembali ke pertanyaan yang mulia. Kerjasama itu mulai dari motif. Misalnya begini. Dalam ilustrasi yang disampaikan, semua merasa terpanggil bahwa kita sebagai yang lebih senior dari A dan B punya hak untuk atau punya kewenangan untuk ikut membina A dan B. Ini hal biasa saja bagi saya. Kenapa? Karena ini tadi saya bilang subkultur kriminogen. Kita ambil ilustrasi supaya jangan terlalu kaku. Kita di luar, yang mulia, kalau ada yang teriak maling, kita tidak kenal korban juga semua ikut kejar. Mana malingnya? Oh itu, maka kita secara spontan semua sumbang kaki, sumbang tangan. Bahwa berakhir dengan malingnya bonyok, urusan lain. Padahal itu delik, main hakim sendiri. Tapi kita merasa terpanggil secara moral untuk ikut bersama. Nah, itu berarti kita punya motif yang sama. Saya tidak kenal misalnya saya dengan auditor, kita kebetulan rame-rame di auditor, Bapak auditor ini teriak, ada maling. Kami semua ini tidak saling kenal. Beliau yang korban. Tapi kita merasa terpanggil bahwa, oh, kita punya musuh bersama. Punya cukup alasan untuk menghakimi si maling. Padahal apa dia maling benar, kita belum tahu. Nah, persis seperti yang mulia tanya. Motif kita harus sama. Maka niat kita adalah menghakimi si maling tadi. Sialnya malingnya tewas. Maka kerjasama kita terjadi meskipun kita tidak saling kenal, tidak saling komando, hanya karena dengar teriakan maling, rame-rame terpanggil untuk melakukan. Itu ilustrasi sederhana. Kira-kira demikian. Selanjutnya, tadi kan motif atau niatnya sama. Seandainya seperti yang disampaikan oleh Bapak Auditor tadi, pelaku itu si A, si B, si C, si D. Dan yang korbannya adalah 1 dan 2. Si 3, si B ini hanya melakukan terhadap si 2 saja. Tapi kan niatnya sama, harus kedua-duanya itu. Niatnya itu sebenarnya sama seperti yang disampaikan mungkin pembinaan. Ya. Kedua-duanya ini ingin kedua-duanya ini. Tapi si B ini hanya terhadap yang kedua saja. Tapi yang lain melakukan kepada si 1 dan 2. Apakah yang hanya melakukan kepada si B saja ini tadi bisa dikategorikan sebagai medepleger turut serta? Mohon penjelasannya. Ya, izin yang mulia, tadi saya kembali, syarat dari medepleger kan ada kerjasama, yang kedua tanpa peran serta dia tindak pidana tidak terjadi. Jadi seperti ilustrasi yang saya sampaikan, satu sindikat mencuri di dalam rumah. Pasal pencurian itu kan mengambil barang-barang tanpa pengetahuan, tanpa seizin pemilik dengan niat memiliki. Nah, orang yang jaga di luar kan tidak masuk rumah, tidak ngambil. Tetapi niat memiliki ada pada dia, karena hasil pencurian mereka bagi. Nah, kita kembali ke ilustrasi yang mulia sampaikan. Dia tidak menyentuh salah satu. Dia hanya yang salah satunya saja. Tapi misalnya A dan B.
Dia tidak sentuh A, dia hanya sentuh B. Tapi niatnya juga terhadap A. Maka dari situ sepanjang fakta membuktikan bahwa dia memiliki niat kepada si A, maka dia juga harus bertanggung jawab. Karena itu kerjasama di antara mereka. Hanya kebetulan pembagian perannya, lu tugas si B dan kami urus si A. Seperti tadi, lu tugas jaga di luar, kami masuk, amankan pemilik rumah, dan yang lain angkut barang. Tapi hasil kita bagi rata. Yang penting di sini adalah niat dia adalah membina. Apakah si A dan si B berakhir dengan dibina? Kan niatnya adalah tujuan akhirnya kesengajaan sebagai kepastian atau tujuan di akhir adalah terbinanya A dan B. Bahwa dia tidak menyentuh A, dia hanya menyentuh B, itu soal tindakan nyata. Tetapi niat bersama mereka hanya berbagi peran saja. Demikian. Jadi bisa dikategorikan sebagai turut serta atau mediator. Terima kasih ahli, permasalahan menjadi lebih jelas. Terima kasih. Silakan, Hakim anggota 1. Baik, terima kasih Hakim Ketua. Ya, untuk ahli, untuk hari ini ahli memberikan keterangan dalam perkara nomor register 41. Ya. Namun demikian, tadi sudah ahli juga menyampaikan banyak keterangan-keterangan untuk membuat sebagai pengetahuan ahli untuk membuat terang perkara ini, dan juga terkait dengan keterangan sebelumnya apakah ahli bersedia untuk digunakan dalam perkara ini juga. Siap, yang mulia. Bersedia. Ya. Baik, pertanyaan saya yang pertama untuk ahli. Tadi dalam penjelasan dan juga keterangan dari ahli banyak menyampaikan bahwasanya menggambarkan terkait dengan istilah atau nomenklatur sindikat. Menurut pandangan dari ahli, sindikat itu seperti apa yang dimaksud dengan sindikat? Ya, izin yang mulia. Jadi sebenarnya sindikat itu kan teori lahir dalam istilah-istilah di kriminologi. Ya. Dalam artian bukan istilah normatif. Kalau istilah normatifnya ya tadi melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan, menghasut orang melakukan, utlokat dan membantu orang melakukan. Tetapi karena sindikat itu lahir dari teori subkultur kriminogen di dalam teori kriminologi, yaitu ada sekelompok orang yang membangun identitas eksklusif, membangun perilaku eksklusif yang berbeda dengan identitas pada umumnya ataupun perilaku pada umumnya. Kalau identitas dan perilaku itu kemudian diwujudkan dalam perbuatan jahat, maka teori ini terpenuhi. Oleh karena itu, di dalam satu sindikat itu mereka punya semacam kesepakatan bersama, niat bersama bahwa ini loh, geng kita ini atau kelompok kita ini misinya begini, ciri kita begini. Ya, kalau ada yang begini maka kita harus begini. Ya, kalau ada yang berbeda dengan kita maka dia menjadi outgroup, maka kita harus singkirkan. Nah, itu subkultur kriminogen. Sehingga tadi saya singgung itu dalam konteks sindikat itu berkaitan dengan kelompok-kelompok kejahatan. Demikian ya. Dalam hal tersebut apakah bisa dikatakan ya terjadinya person to person atau individual ini akhirnya berkumpul gitu, tapi pada awalnya memang tidak, tadi saksi menyampaikan adanya kesepakatan, adanya rencana, ini salah satu variabel tadi yang saksi jelaskan. Siap.
yang pada akhirnya itu berkumpul di satu tempat. Itu Ya. berkumpul, tapi pada awalnya adalah satu kepentingan yang berbeda, seperti itu. Contoh misalnya, Ya. si A ini karena kebetulan ada terkait dengan satu pekerjaan Ya. dengan si B. Nah, namun demikian, karena ada si C di tempat lain, karena tidak bisa menghubungi si B, dia menelepon si A, itu. Karena tujuannya untuk mengkomunikasikan pada ini. Namun demikian, oh ya ada, bilang si A. Akhirnya si A ini menyampaikan ke B, akhirnya ke tempat si C, tolong ke tempat si C, seperti itu. Nah, dalam interaksi komunikasi yang jelas dengan memanggilnya si C sudah ada niatnya, maka dia mencari, seperti itu kan? Jadi sebagian kecil dari terkait dengan niat itu. Nah, ternyata pada saat berkumpul segitu, si C ini menjelaskan. Nah, sehingga seketika si A itu merasa mungkin ada kepentingan, sehingga dia berinteraksi lebih terhadap si B ini. Awalnya adalah hubungan karena terkait pekerjaan. Apakah itu juga dimaksud dengan adanya kesepakatan seketika itu? Mohon penjelasan. Izin Yang Mulia. Jadi kalau kita lihat ilustrasi yang Mulia sampaikan, maka pertama kita urai dulu alurnya. Kesepakatan dalam kaitan dengan kerjasama yang erat untuk berbuat jahat, itu kita bisa urai dari segitiga emas, kalau saya pakai istilah segitiga emas dalam hukum pidana. Ketika kita urai, pertama harus dari korban. Kan tindak pidana untuk ketika kita mau sidik, kemudian kita mau adili, periksa itu mulai dari korban. Korbannya ini bentuknya apa? Apakahnya sekedar haknya dia yang dilanggar? Apakah fisik dia yang mengalami kesakitan? Apakah dia itu nyawa dia yang dihilangkan? Atau harta benda dia yang menjadi korban. Nah, dengan identifikasi korban itu, kemudian kita pergi ke bukti. Kalau misalnya hak dia yang dilanggar, buktinya apa? Dari bukti ini baru menunjuk ke pelaku. Dari pelaku baru kembali ke korban untuk menagih pertanggungjawaban pelaku kepada korban. Itu segitiga di dalam hukum pidana yang tidak boleh dilanggar. Masuk dengan pemikiran itu, saya ingin menjelaskan apa yang ilustrasi Yang Mulia sampaikan. Ketika kita lihat siapa peran-peran ini, maka niat awal ini datang dari siapa? Maka dia adalah aktor intelektualis. Kemudian dia menggerakkan siapa? Dengan cara apa? Komunikasi tadi. Dalam rangka kepentingan apa? Nah, ternyata dalam proses itu yang tadi Yang Mulia sampaikan, ada interaksi yang berlebihan. Maka muncul korban. Nah, korban di sini identifikasi 4 tadi. Hak saja, badan, harta benda, atau nyawa. Kan begitu. Nah, dari seperti itu maka tentunya kita kembali kepada pembuktiannya. Maka dari perbuatan dikaitkan dengan bukti, seperti kemarin teori actus reus dan mens rea, baru kita akan mencocokkan, oh ini kena pasal berapa. Dan begitu. Sehingga kalau misalnya dalam interaksi itu berkaitan dengan hak atau kewenangan, pasal yang kemarin kita sudah diskusi dan tadi sempat singgung sedikit, 132, harusnya dia punya hak, tapi tidak gunakan haknya, membiarkan atau mengizinkan. Maka kena 132. Kalau kena badan, berarti 131. Dan di dalam 131 juga ada kena nyawa. Tetapi belum ada kena harta benda. Kalau harta benda kan lain lagi. Oleh karena itu, Yang Mulia,
dalam struktur pemikiran teoritis seperti itu, ketika kita bawa kepada fakta, kepada kasus real, maka peta ini akan menolong kita. Sehingga tergantung tadi yang Mulia tanyakan itu, bagaimana kita lihat, tergantung derita yang apa, korbannya itu apa. Baru kita akan lari ke perbuatan dan berujung kepada pasal apa yang kita bisa kenakan. Kira-kira yang demikian yang Mulia. Mohon maaf kalau tidak lebih dalam ya nanti kita ya. Terima kasih. Pada saya tadi sebenarnya terkait dengan kesepakatan sama kerjasama itu. Ya. Walaupun nggak ada tadi terkait dengan tidak pidana ya, tapi saya mau teruskan itu. Baik. Kemudian juga saya akan tadi sudah banyak saudara memberikan pencerahan baik atas pertanyaan dari auditor militer, hakim ketua dan hakim anggota 2. Saya akan coba terkait dengan apa yang menjadi didakwakan dalam perkara ini. Ketika kita membahas tentang hukum pidana militer ini, berarti ini adalah salah satu hukum material ya. Siap. Terkait dalam hukum material ini. Sepengetahuan ahli terkait tentang KUHPM ini, tadi ahli menyampaikan bahwa dari pembentuknya, masuknya di Indonesia, dan marwah dari KUHPM ini, kenapa diterapkan itu kepada militer? Apa yang menjadi marwah dan sejarah kenapa bisa masuk di Indonesia? Mohon penjelasannya. Ya, izin yang Mulia. Jadi kalau kita melihat, kita ini kan dijajah oleh Belanda, kemudian dilanjutkan oleh Jepang. Nah, perbedaannya ini lebih dalam lagi. Perbedaan antara hukum pidana umum dan hukum pidana militer, KUHP dan KUHPM. KUHP ketika kita merdeka, kita hanya mengambil take over Wetboek van Strafrecht voor Nederlands Indië yang ada di Statuten Batavia, dibaca sebagai KUHP. Tapi KUHPM ini bukan terjemahan dari Koninklijk Wet, bukan. Hukum militernya tentara Belanda, bukan. Tapi banyak sekali penyesuaian. Kalau buka di buku 1 saja dirubah dengan undang-undang ini, dirubah dengan ini, dirubah dengan ini. Itu menunjukkan apa yang Mulia? Militer kita yang kemarin saya sampaikan, identitas kita itu berbeda dengan tentara lain. Tentara nasional kita berbeda dengan negara lain. Oleh karena itu, hukum pidana militer yang diberlakukan kepada militer kita punya marwah bahwa itu ciri khas kita. Saya loncat sedikit yang Mulia, supaya ilustrasinya lebih sederhana. Ambil untuk menegakkan hukum material, kita akan bawa ke formil. Misalnya begini, ketentuan khas di dalam hukum pidana militer yang formil di 182 Undang-Undang Peradilan Militer, musyawarah hakim majelis. Di ayat 2 aja, musyawarah itu berdasarkan dakwaan dan hal-hal yang terbukti di dalam persidangan. Artinya apa yang Mulia? Majelis hakim dalam memutus itu tidak semata-mata bersandar pada dakwaan, tetapi berdasarkan dinamika pembuktian yang ada di persidangan. Berbeda dengan di pengadilan umum. Dakwaan itu dominus litis. Tuntutan boleh sama dengan dakwaan, boleh kurang dari yang didakwaan, tapi tidak boleh lebih daripada yang didakwakan. Tetapi di peradilan militer boleh. Pasal 183 membuka ruang untuk menambah ganti rugi. Kalau di pengadilan umum sudah disidang, tidak boleh lagi utak-atik. Kalau tidak ada permintaan restitusi, jangan tambah-tambah. Kalau mau digabung sebelum hari sidang. Tapi di peradilan militer boleh. Kenapa marwahnya seperti itu yang Mulia? Pengadilan umum, hukum pidana umum itu penuntut umum hadir sebagai organ negara untuk melindungi warga negara.
Beda dengan di pengadilan militer. Auditor hadir di sini sebagai organ negara untuk menegakkan harkat dan martabat negara. Karena militer yang diadili di pengadilan militer adalah aktor negara. Jadi negara sedang berupaya untuk menegakkan marwah negara. Kalau di pengadilan umum, negara sedang berupaya melindungi warga negara. Itu dua hal yang berbeda. Maka hakim peradilan militer itu dalam mengelola peradilan militer ini, bagi saya derajat kebenaran materialnya lebih tinggi sedikit dibandingkan dengan kalau mau bilang ya sedikit juga tidak apa-apa, tapi sebenarnya banyak lah. Kalau kita dalami pasal-pasalnya jauh lebih banyak dibandingkan dengan di pengadilan umum. Logikanya begini, kalau fakta persidangan dibuktikan terdakwaannya sama, perbuatannya sama, korbannya sama, buktinya sama, tetapi pasal yang dikenakan itu ternyata terbukti bahwa dia ada pasal yang lain seperti yang tadi kita diskusi. Kalau di pengadilan militer, di pengadilan umum disebut sebagai delik tertinggal. Maka nanti dalam putusan hakim, kemarin di Tipikor masih ada putusan terakhir, itu hakim dalam putusan akan memerintahkan untuk penuntut umum sebagai eksekutor untuk menindaklanjuti delik yang belum terungkap. Penyidikan baru di sana. Tetapi kalau pengadilan militer, semua sudah ada di sini, barangnya sudah ada di pengadilan, tidak pulang ke penyidik militer lagi. Tergantung kewenangan penuh ada di majelis sepanjang dimintakan oleh auditor. Ini satu hal, karena apa? Negara sedang menegakkan marwah negaranya. Demikian, itu menurut pemahaman saya ketika kita belajar hukum pidana militer. Perbedaannya sangat jauh. Demikian. Ya, terima kasih untuk pencerahannya, teman ya. Mungkin sedikit karena persidangan ini bukan hanya untuk menyelesaikan perkara ini, tapi untuk kedepannya merupakan amanah nanti, termasuk salah satu kajian akademis nanti. Betul. Ya, jadi memang dalam KWPM ini dan KWP bersamaan masuk ke Bumi Nusantara. Siap. Dengan KWPM itu adalah Wetbook for Military Staff Rank. Ya. Kemudian dengan adanya sama seperti KWP melaksana terjadi konkordansi. Ya. Tadi sudah disampaikan juga oleh ahli dalam keterangannya adalah benar bahwa termasuk dalam kejahatan bom terus kemudian pencurian segala macam dalam sistematikanya adalah sebagaimana dalam yang kemarin sudah kita sampaikan mengatur tentang keadaan-keadaan perang. Betul. Sehingga marwah yang lainnya itu adalah kejahatan terkait militer ini menarik diri pada saat ke dalam keadaan perang. Karena itu salah satu marwah juga terpenting untuk KPM. Terus kemudian terkait dengan kejahatan kewajiban dan kejahatan terhadap berbagai keharusan dinas. Ya. Inilah yang masuk dalam kualifikasi pada pasal 131 itu. 131 gitu. Jadi ada juga kejahatan terhadap pengabdian, itu artinya di dalam KPN ini untuk melindungi atasan dari bawahannya, dari pembangkangan bawahan itu berbagai kegiatan dinas, dan juga melindungi bawahan ya. Dari kalau istilah sekarang adalah kesewenang-wenangan atau abuse power dari atasannya. Inilah salah satunya dalam pasal 130 dan seterusnya. Baik. Itu kemudian yang saya mau tanyakan lagi kepada ahli tadi terkait dengan material, kemudian terkait ahli, mohon pencerahan dari ahli. Dalam pasal penjelasan Undang-Undang 3197, di mana ketentuan hukum acara pidana militer atau HAPMIL itu ada di bab 5. Ada disebutkan bahwa yang menjadi kekhususan adanya peradilan militer itu karena sesuatu ciri di dalam militer itu yang tidak mungkin dalam orang sipil tidak bisa mengerti gitu ya. Itu adalah ada 3. Yang pertama bawahannya.
Dan yang ketiga adalah kepentingan militer. Nah, memang perbedaan kalau misalnya ahli bisa lihat, kenapa kalau di PDL itu garis merah, garis komando tuh segaris begini. Beda kalau yang lainnya garis merah muter-muter. Ya. Nah, jadi itu kesatuan komando. Apakah ciri kehidupan di dalam, termasuk juga di dalam kesatuan, mohon pencerahan. Izin masih dan sekarang tentunya berbeda. Itu yang kemarin saya ketika PH tanya, kita harus bedakan militer dengan militerisme. Di mana termasuk kerasa lepas bahwa saya dosen mempertahankan NKRI. Nah, di situ poinnya apa yang saya mau sampaikan? Kekerasan daripada hukum pidana militer dan ciri daripada militer itu tidak bisa lepas dari konstruksi kita dalam kehidupan bernegara. Karena tentara ini adalah kekuatan yang dipersiapkan sebagai angkatan perang. Untuk apa? Untuk negara ini, bukan untuk yang lain. Demikian, Pak Mulia. Baik. Jadi itu kekhususannya untuk tentara di Indonesia ya, TNI seperti itu ya. Ciri khas kita. Ciri khas kita. Ya, karena kalau di negara lain itu tentara itu ada di kontrak gitu, hanya kontrak saja. Mercenary. Iya, mercenary. Kalau di Indonesia itulah kekhususannya seperti itu. Baik, kemudian yang mau saya tanyakan kepada ahli selanjutnya terkait dengan hal kemarin dalam perkara lain memang karena dia bisa digunakan dalam perkara ini. Terkait hal dalam dinas yang kemarin sudah kita sampaikan. Dalam hal ini kekhususan dalam dinas ini 1 kali 24 jam. Menurut ahli, walaupun dalam dinas 1 kali 24 jam ini pasti mempunyai masing-masing tugas pokok sesuai jabatannya sendiri. Ya. Apakah penyimpangan dari atau abuse of power itu bisa juga dikatakan abuse of power ketika pada saat tetap dalam dinas ini, tapi itu bukan menjadi tugas pokoknya dari seseorang. Kita sampaikan dulu ini seseorang sebelum masuk ke atasan bawahan. Seperti itu, apakah bisa masuk karena dia ada punya kuasa? Ya. Terima kasih. Izin yang mulia, jadi disitulah sebagaimana tadi disampaikan itu juga dari kemarin kita sudah diskusi panjang itu bahwa selain tugas pokok dalam kerangka supaya membimbing ke setiap personel militer ini melaksanakan tugas pokoknya itu tidak melanggar, maka lahirlah Undang-Undang Hukum Disiplin Militer. Bagaimana supaya dalam melaksanakan tugas itu disiplin, mengikuti tata aturan yang ada, mengikuti uraian tugas yang diberikan. Kenapa? Karena secara hierarkis tentunya makin tinggi jabatan atau kedudukan seseorang, tugasnya, beban tanggung jawabnya makin besar pula dibandingkan dengan makin rendah jabatannya. Nah, oleh karena itu maka supaya jangan ada abuse of power yang ditanyakan oleh Yang Mulia, maka pertama diaturlah hukum disiplin militer. Tetapi ketika dia melaksanakan sesuatu yang di luar daripada tugasnya, persoalannya adalah begini. Ketika melakukan hal yang di luar daripada tugas dia, apakah itu prinsipnya adalah begini, supaya jangan jadi delik. Prinsip umum dalam ilmu hukum pidana, yaitu pertama, tidak melanggar kepentingan umum. Yang kedua, tidak melanggar kesusilaan. Yang ketiga, ada sebab yang halal. Yang keempat, tidak bersesuaian dengan delik-delik atau perundang-undangan yang di luar hukum militer. Nah, 4 syarat itu. Sehingga kalau kita lihat, militer bukan berarti 24 jam itu tugas, maka begitu ada lihat sesuatu di luar, ini kan bukan tugas saya, tak bisa. Karena tadi, dia adalah tentara. Sepanjang apa yang dia lakukan tadi
tidak melanggar prinsip-prinsip umum yang tadi saya sampaikan. Justru melayani kepentingan umum. Dan itu justru perlu dikasih penghargaan. Contoh kecil misalnya begini yang mulia. Banyak viral dan saya kira beberapa waktu yang lalu pimpinan TNI memberi penghargaan kepada sejumlah anggota personel ya. Misalnya di jalan melihat ada kejahatan. Sesungguhnya bukan domainnya dia. Itu kan domainnya teman-teman penegak hukum di pidana umum. Tetapi begitu dia lihat, dia terpanggil sebagai tentara rakyat, melindungi kepentingan. Nanti setelah itu baru dia rujuk kepada pihak yang berwajib. Nah, tindakan itu viral di media sosial dan yang bersangkutan mendapat penghargaan. Itu melakukan di luar tugas, tetapi justru melayani kepentingan umum. Kira-kira ilustrasi demikian yang mulia. Maka tergantung apa yang dia lakukan. Kalau justru yang dia lakukan di luar tugas bersesuaian dengan delik di luar, maka silakan tanggung jawab. Kita akan ketemu di pengadilan militer. Demikian. Baik, pertanyaan terakhir saya terkait dengan perbuatan seseorang, ya, perbuatan seseorang ini. Artinya setiap orang mempunyai tanggung jawab terhadap perbuatannya sendiri. Ada suatu ilustrasi yang saya buat. Orang ini, si A ini dia mempunyai kemampuan untuk istilahnya menghalangi terjadinya satu tindak pidana, gitu. Nah, tapi dalam hal tersebut, si A ini juga mempunyai tanggung jawab pada saat itu, tanggung jawab karena jabatannya untuk namanya melakukan penegakan hukum. Nah, ini saya secara global ya, penegakan hukum. Namun dalam hal tersebut, bahkan di kriminalistik juga ya, ilmu kriminalistik artinya dalam penyelidikan terjadi satu peristiwa itu memang harus secara tertutup sebenarnya. Ya. Tapi dalam hal ini dia menyalahi aturan tentang ketentuan mengenai penyelidikan ini. Malah yang terjadi orang ini menginformasikan ke orang-orang lain, seperti itu. Sehingga terbentuklah suatu bila dikatakan opini. Sehingga dari awal situ terjadi tindakan-tindakan dan juga yang mengundang sekelompok atau misalnya beberapa orang yang menjadi berkelompok. Menurut ahli, apakah dalam tadi ahli sudah menyampaikan orang tersebut hanya sebagai aktor intelektual atau dia mempunyai beban lain dalam pertanggungjawaban perbuatannya karena dia juga diberi kewenangan untuk menyelidiki atau mempunyai kewenangan untuk menyelidiki ya Bang. Ya, mohon pencerahannya. Siap, yang mulia. Jadi kalau namanya menyelidik berarti belum pro justisia. Penyelidikan dulu baru pro justisia. Nah, di sini yang mulia, pertama kita urai satu-satu dulu. Ketika dia membuka informasi penyelidikan kepada yang tidak berhak, maka tentunya di situ lihat levelnya di mana, gradasinya ada di mana. Apakah itu membuka rahasia jabatan? Atau itu hanya sekedar pelanggaran biasa, keteledoran. Kalau dia sengaja membuka itu, maka itu masuk pada membuka rahasia jabatan. Atau kalau lalai sehingga rahasia jabatan itu terbuka, itu maka tentunya gradasinya berbeda. Saya tidak hafal pasal semua yang mulia. Tetapi yang pasti itu berbeda. Bisa dilihat di disiplin, bisa juga mungkin di KUHP, itu nanti bisa dilihat. Nah, ketika dia sengaja membuka itu, maka nanti kita lihat
relasi antara informasi yang dia buka itu dengan terbentuknya kelompok yang tadi yang Mulia tanyakan, apakah itu kemudian membentuk niat daripada kelompok itu untuk melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum atau tidak? Di sini ada hal yang perlu kita pahami baik-baik. Bisa saja itu masuk kepada pasal 55 kedua, yaitu penghasutan. Itu ayat 1 kedua itu Whitlocker. Ya, jadi pertama dia tidak punya relasi langsung dengan kelompok yang terbentuk. Tetapi dia memahami bahwa dengan informasi yang dia bagikan ini, maka orang akan tersulut untuk melakukan sesuatu. Ibarat sederhana, ilustrasi sederhananya begini. Sudah tahu itu adalah api yang sedang menyala di sana, tapi dia siram bensin. Itu artinya, ya kalau bahasa populer kita bilang ini provokator. Ya, memprovok orang untuk melakukan sesuatu. Kalau bahasa hukumnya Whitlocker, penganjur, penghasut, kan begitu. Ya, tapi tergantung relasi, karena penghasutan itu ada ukurannya, yaitu apa yang mereka lakukan itu harus bersesuaian dengan informasi yang dibagi, yang dikeluarkan, hasutan yang diberikan. Kalau menghasut tentang A, mereka melakukan B, itu berarti bukan bagian daripada tanggung jawab penghasut. Kira-kira sederhananya begitu yang. Baik, cukup. Terima kasih untuk keterangan. Silakan ahli miringkan kursinya menghadap penasihat hukum. Silakan penasihat hukum. Saya di sini. Yang pertama, dalam konteks pasal 131 KUHP, sejauh mana batasan perintah dinas yang sah dapat membenarkan kontak fisik antara atasan dan bawah? Oke. Perintah dinas. Pertama, perintah dinas itu sah atau tidak? Sah itu kalau dilihat dari siapa yang memberi perintah. Apakah atasan yang memberi perintah itu memang dia pada posisi punya kewenangan untuk memberi perintah kepada para bawahan. Logika paling sederhana begini. Ada satu kesatuan, dia punya komandan sendiri, tiba-tiba bapak-bapak auditor datang ambil alih dan perintah. Dan perintahnya ternyata melanggar hukum. Nah, itu perintah tidak sah, karena bukan pada kesatuan bapak-bapak. Itu tidak boleh, karena masing-masing kesatuan punya atasan dan bawahan. Itu pertama, dilihat dari siapa yang memberi perintah. Yang kedua, dilihat dari isi perintahnya. Apa substansi dari perintah itu? Kalau perintah dinas itu dalam uraian tugas, maka itu adalah perintah yang sah. Yang ketiga, bentuk perintah. Bentuk perintah itu sah, itu ada dua kategori. Yang pertama diberikan dalam bentuk perintah tertulis, ada juga dalam bentuk perintah lisan. Nah, untuk perintah lisan itu sangat rigid diatur, yaitu bagaimana apakah relasi atasan bawahan itu punya kewenangan atau tidak. Kalau tertulis otomatis syarat-syarat formil dan materialnya pasti akan dia penuhi. Kalau di luar itu berarti dengan sendirinya delik itu. Anda tidak punya kewenangan tes keluar surat perintah, kenapa buat? Ini berarti perintah palsu karena delik, ketemu di peradilan militer nanti. Menciptakan surat palsu. Itu ancaman pidana cukup berat itu. Nah, tetapi kalau perintah lisan, maka relasi atasan bawahan itu penting untuk dilihat. Yang ketiga adalah disebut sah kalau perintah itu dipahami oleh bawahan. Ini yang seringkali dilupakan. Mohon maaf, ini yang seringkali dilupakan. Maksud daripada substansi perintah atasan ini harus clear dipahami oleh bawahan yang menerima perintah. Supaya apa? Kalau dia memberi perintah A, bawahan jangan terjemahkan menjadi B. Kalau tidak, begitu jadi B dan ada dampak, dia harus bertanggung jawab. Sehingga tugas dari pimpinan itu yang kemarin saya sampaikan atasan itu juga jadi guru, maka harus mengajarkan dengan baik kepada bawahannya.
Sehingga kriteria yang ditanyakan sebagai sah itu dari diurut masing-masing. Yang berikut adalah masuk kontak fisik. Kontak fisik di sini tentunya yang pasti kalau dimaksud itu apakah dia masuk kepada tindak kekerasan atau bukan. Karena kalau SOP sekali lagi saya tidak bisa sampai. Itu saya tidak bisa ke situ. Tetapi saya hanya bisa melihat bahwa parameternya adalah kontak fisik yang sah itu adalah tidak boleh mengakibatkan orang yang di sasaran kontak fisik itu sakit, luka, atau mati. Itu parameter undang-undang saja. Kalau ke yang aturan lebih teknis ya saya angkat tangan. Kami tidak tahu begitu. Demikian kalau tidak belajar. Terima kasih. Terima kasih. Yang terakhir, bagaimana hukum pidana militer memandang relasi kuasa antara atasan dan bawahan dalam insiden kekerasan fisik? Iya. Jadi relasi atasan dan bawahan, pertama kita bisa lihat apakah atasan itu yang melakukan kekerasan terhadap bawahan atau bawahan yang melakukan kekerasan terhadap atasan. Kalau atasan melakukan kekerasan terhadap bawahan dan itu masih ranah hukum disiplin militer, maka itu berarti berkaitan dengan atasannya melanggar penyalahgunaan kewenangan ANKUM. Itu dia sesuai dengan pasal 5 fungsi pembinaan itu dia langgar. Tetapi kalau bawahan yang melakukan kekerasan terhadap atasan itu muterits, insubordinasi, dan tinggal lihat levelnya, pidananya cukup berat itu sampai 20 tahun penjara itu, 108 misalnya itu yang kemarin saya contohkan. Oleh karena itu kekerasan di sini yang ditanyakan PH tergantung dalam relasi atasan bawahan itu kekerasan itu dilakukan atasan kepada bawahan atau bawahan kepada atasan. Kalau atasan kepada bawahan berarti penyalahgunaan kewenangan sebagai ANKUM. Melewati batas berarti sampai ke pasal 131. Tapi kalau bawahan kepada atasan itu otomatis subordinasi. Demikian. Terima kasih. Baik, Bapak Ahli, terima kasih atas penjelasannya semuanya ya. Saya ingin ada gambaran dan kepastian dalam mungkin persepsi saya ya. Ini untuk menjawab, untuk membedakan antara niat baik sama niat jahat ya. Nah, karena pada intinya tertuang dalam hati seseorang kan gitu ya. Apakah niat baik atau menjadi niat jahat dilihat dari sebab akibat, akhirnya menjadi akibat orang akhirnya menjustis, oh itu memang niat jahat kan seperti itu. Kita ilustrasikan, ada satu keluarga di situ ada mendidik anak supaya anak ini berbakti sama orang tua kan seperti itu ya. Ternyata anak ini kan ada sedikit nyeleneh atau sifat karakteristiknya udah mulai membelok lah. Nah, di situ orang tua meluruskan, kan niatnya baik, meluruskan supaya suatu saat besar nanti berbakti sama orang tua. Tidak banyak sekarang viral begitu, udah besar anak membunuh orang tua, nah seperti itu. Kemudian ada lagi ilustrasi kaitan dengan seorang anak didik di sekolah, ketika dinasihati atau mungkin pada saat melakukan pendidikan di situ, dia agak sedikit nakal atau mungkin ada kenakalan yang sifatnya ya, fatal. Guru menampar murid. Betul, seperti itu. Padahal niatnya baik, tapi katanya endingnya atau perbuatannya akibatnya itu seperti itu, akhirnya muncul pidananya. Nah, dikembalikan lagi kepada perkara sekarang ini. Nah, di sini kan niatnya baik, supaya ini anak ini menjadi lurus. Ternyata fatal, Tuhan berkata lain kan itu ya. Nah, bagaimana menyikapi, melihat dari niat tersebut dalam hati seseorang? Ya, izin yang mulia. Jadi disitulah hukum namanya niat itu, kemudian maksud, okmer, segala macam yang ada di dalam diri. Itu semua kan harus diukur secara nyata dengan cara apa. Yang pertama berdasarkan perbuatan, faith. Makanya kita kenal adanya delik formil.
Yang paling penting adalah niat itu sudah diwujudkan dalam perbuatan. Bahwa mendatangkan akibat atau tidak, bukan soal. Yang penting sudah diwujudkan dalam tindakan nyata. Maka itu sudah terpenuhi kalau delik formil. Nah, kemudian misalnya begini, saya maki-maki Bapak di depan umum. Bagi Bapak, kalau orang Kupang kan, mohon maaf, saya ambil contoh. Kode ini, bagi kita orang Kupang itu keakraban. Atau orang Jawa, Janju, itu keakraban. Tetapi bagi publik, kalau mereka merasa bahwa itu satu yang tidak sopan, apalagi disiarkan begini, saya bisa kena ITE. Bahwa menyampaikan sesuatu yang tidak pantas di ruang publik. Nah, sehingga di situ perbuatan. Bapak malah senang-senang dengan saya, peluk-pelukan dengan saya, karena kita sahabatan, baru ketemu kan begitu. Tapi publik melihat itu, dan hari ini juga banyak yang begitu. Ketika mengkritik si A, pejabat si A, orang lain merasa sebagai pendukung pejabat itu, lapor ke polisi. Padahal si pejabat sendiri tidak merasa dihina. Nah ini kan, itulah. Sehingga ya itu formil. Yang kedua, delik material akibat seperti 131. Maka tergantung akibat. Terus kuncinya di mana ya, Yang Mulia? Kita Indonesia kan negara hukum. Dan kemudian kita di dalam KUHP kita menganut asas legalitas. Dulum delictum sine praedia lege penali. Artinya apa? Sepanjang yang nggak ada ditulis itulah kesepakatan kita. Jadi perbuatan kita kalau bersesuaian dengan apa yang ditulis di undang-undang, maka dipandang itu satu yang tidak baik. Padahal meskipun saya kan tidak maksud begitu, saya tidak berniat begitu. Tapi perbuatanmu bersesuaian dengan undang-undang. Nanti disampaikan di persidangan, baru masuk alasan meringankan atau alasan memberatkan oleh hakim. Tapi seringkali juga yang tadi guru tempeleng, kemudian muncullah kebijakan publik, stop itu proses. Nah, tak apa, tapi itu kebijakan dari orang yang berwenang untuk menutup perkara itu. Kalau tidak berwenang tidak boleh juga, karena itu berarti mengintervensi proses hukum, dan itu tidak boleh karena kita negara hukum. Kira-kira demikian Yang Mulia, tergantung kasusnya. Terima kasih Bapak Ali. Cukup Yang Mulia. Baik, Bapak Auditor, ada lagi yang mau ditanyakan? Cukup ya. Jam anggota 1, jam anggota 2, ya. Cukup ya. Baik, para terdakwa, ada yang ditanyakan kepada ahli? Ada yang mau bertanya? Silakan. Terdakwa 6 ya? 7 ya? Oh ya, 1. Oke, silakan. Terdakwa 7. Siap, terima kasih untuk kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Mohon izin Yang Mulia, Bapak Auditor, Bapak PH, Bapak Ahli. Dalam permasalahan yang sedang kami hadapi ini, apakah hukuman yang diberikan kepada masing-masing terdakwa berdasarkan tindakan yang dilakukan kepada masing-masing korban? Misalnya, saya melakukan penjauhan terhadap Brother Richard dan tidak terhadap almarhum. Bagaimana proses hukum yang akan diberikan? Pertanyaan saya, apakah disamaratakan atau sesuai perbuatannya? Baik, ahli ya. Ya, ada pertanyaan dari terdakwa, tapi pertanyaannya bukan ke kasus posisi ya. Ya. Ini hanya sebatas pengetahuannya. Jadi jawabannya adalah jawaban yang global, ya, secara teoritis. Ya. Siap. Silakan duduk. Silakan ahli dijawab terkait dengan pengetahuannya secara teoritis, tapi bukan mengomentari terkait perbuatannya. Silakan. Ya. Jadi apa yang ditanyakan oleh terdakwa 7 tadi itu ya persis seperti yang disampaikan oleh auditor tadi, ketika ada C3 itu hanya dilakukan kepada B tetapi tidak kepada A. Sehingga di situ di awal tadi saya sudah jelaskan, siapa berbuat dia bertanggung jawab. Saya tidak bisa tidak berbuat tapi saya bertanggung jawab terhadap perbuatan orang lain, tidak boleh. Kan Heilstraat Sondersur, tiada pidana tanpa kesalahan. Kecuali tadi yang saya bilang, kalau dia itu adalah atasan yang mestinya punya kewenangan untuk mencegah supaya jangan berbuat. Kalau dia mencegah, kewenangan ada tapi tidak mencegah, maka 132.
kemudian dia bertanggung jawab untuk kepada si B karena dia menyentuh si B, tapi terhadap si A dia hanya 132. 131 kenanya di si B. Nah, tapi kalau dia ternyata dia junior, bahkan paling bawah, maka tadi saya katakan, dia korban. Karena terpaksa harus menyaksikan suatu kejadian yang tidak layak untuk dia saksikan. Itu kira-kira begitu kan tadi sudah saya uraikan panjang lebar. Ada lagi terdakwa 7? Siap, izin cukup. Cukup. Yang lain, terdakwa yang lain? Tidak ada. Baik, atas keterangan ahli, para terdakwa membenarkan semua atau ada yang disangkal. Ini terkait dengan pengetahuan ahli ya, bukan mengomentari kasus, posisi, perbuatan per perbuatan. Ada yang menyangkal atau membenarkan seluruhnya? Membenarkan seluruhnya ya, ini terkait pengetahuan ahli ya. Baik, ahli, terima kasih ya sudah hadir di persidangan. Keterangan yang diberikan sangat membantu terkait dalam kasus perkara ini ya. Selanjutnya mungkin besok masih ya Bapak Auditor ya? Masih ada satu lagi ya. Mungkin saya harapkan kehadirannya untuk besok untuk memberikan keterangan dalam berkas perkara yang berbeda. Sangat terdakwanya dalam perkara ini berkasnya disebut dipisah-pisah sesuai dengan perbuatannya masing-masing dan tanggal perbuatannya, tempus locusi, tempus waktu perbuatannya. Baik, ahli silakan berdiri. Siap. Baik. Baik, Bapak Auditor, agar ahli dibawa ke luar ruang sidang. Tugas bahwa ahli mengelola sidang Mundur lagi. Mundur lagi. Terus mundur. Terus mundur lagi. Mundur lagi. Mundur. Jangan lewati auditor dan PA. Mundur lagi. Baik, petugas tanpa penghormatan agar dibawa ahli ke luar ruang sidang. Baik, Bapak Auditor, untuk saksi berikutnya mau diperiksa langsung atau mau break dulu? Break dulu ya. Pak Pea, kita break dulu. Kita sepakati jam berapa breaknya? Setengah dua kita mulai. Baik. Bapak Pea, kita break ya sampai 1:30, nanti kita mulai lagi persidangan. Sidang saya skos, nanti 1:30 kita buka lagi dalam posisi yang seperti ini ya. Baik, sidang saya nyatakan di skos, nanti dibuka lagi pada pukul 1:30 siang. Sidang saya nyatakan di skos.